Selamat pagi adik-adik. Pagi adik-adik semuanya. Pagi. Pagi. Yang di rumah, yang di kelas. Rumah, yang ibadah online. Kapan dong gabung ke kelas? Kapan datang ya? Iya. Berbakti bersama-sama di rumah Di Tuhan. sini lebih seru loh. Banyak temennya. Lebih seru. Tambah banyak Kak. Tambah banyak. Dengerin live music. Wah, pokoknya enak banget kalau di kelas. Ya nggak, bener nggak adik-adik? Terus bisa main ya, Iya, aktivitas ya. Betul, aktivitasnya Oke. lebih beragam daripada Lebih cuma beragam. download ya. Iya. Kita lebih beragam di sini. Oke, kita mau puji Tuhan di minggu ketiga dari bulan Agustus Kak. Bulan Agustus. Cepat sekali berlalu, tapi berkat-berkat Tuhan terus baru setiap harinya dan kita rasakan cinta Tuhan kepada kita. Karena itulah kita adalah orang-orang yang berbahagia. Dan kita akan angkat pujian pertama kita Kak. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu Daripada 1000 hari. daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, Menyembah-Mu. memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik. Lebih baik, lebih baik. Ya adik semuanya berdiri. Satu hari Di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. memuji-Mu, menyembah-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Lebih baik satu hari
dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Bapa di surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu Tuhan di hari Minggu ini dengan ucapan syukur karena Tuhan sudah menjaga, melindungi kami, memenuhi segala kebutuhan kami. Dan Bapa di surga, memang lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan. Karena hanya di hadapan-Mu saja jiwa kami dipuaskan. Karena 1000 hari di tempat yang lain, kami cuma senang sebentar, lalu kami susah lagi. Tapi bersama-sama dengan Engkau, segala permasalahan hidup kami ada jalan keluarnya. Kami bisa berdoa, bisa berkeluh kesah, bisa menantikan pengharapan dan janji-Mu ya Tuhan. Karena itu Bapa, kami rindu untuk kembali datang di tempat ini, berkumpul bersama, menaikkan pujian dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap hamba-Mu yang bertugas melayani pada pagi hari ini Tuhan, dalam setiap bidang mereka masing-masing. Berkati kami semua yang sudah hadir tempat ini, juga yang beribadah secara online, dan juga berkati mereka masih dalam perjalanan, tibakan mereka semua di tempat ini dengan selamat. Bapa di surga, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami, pelayanan kami di pagi hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silahkan duduk adik-adik semuanya. Yakin Kak duduk Kak? Yakin. Yakin. Walaupun duduk tetap kita bersemangat. Tetap semangat ya, tepuk tangan dan nyanyi ikut bareng kakak. Iya, karena kita adalah umat yang berbahagia. Tuhan begitu mengasihi kita. Kita adalah orang-orang yang sangat beruntung. Berbahagialah. Berbahagialah. Hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan, kalian nyanyi sendiri. Datang ke hadirat Tuhan. Muka yang gembira. Tanggalkan beban di dalam hatimu. Kenakan apa? Gunung-gunung. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas
yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Ya, kita sudah datang ke hadirat Tuhan, Kak. dengan sukacita. Dengan sukacita, dengan penuh kerinduan. Ya, Kita memang benar-benar orang yang luar biasa diberkati. diberkati Tuhan. Ya, kita angkat pujian berikutnya, berbahagialah. Adik-adik bisa ya nyanyi lagu ini ya. Berbahagialah orang yang kesukaannya. Apakah? Dialah Ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Dia seperti Ia seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu. dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Adik-adik nyanyi, Berbahagialah. Ialah dia seperti apa? Yang menghasilkan pada musim. Sama-sama. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah sama-sama. Berbahagialah Orang yang kesukaannya Dialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Yang diperbuatnya pasti berhasil. Dan karena dialiri sungai, Kak. dialirin sungai apa, Kak? Sungai kehidupan, ya. Air firman Tuhan, Firman Tuhan. yang akan kita dengar sebentar lagi. Dan kita angkat pujian pertolongan. Pertolonganmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang. Mari kita berdiri. berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku.
memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bapa kami dalam surga, begitu besar Tuhan pertolongan-Mu kepada kami. Di saat kami tidak sanggup Tuhan melakukan apapun, kami percaya Tuhan tangan-Mu akan mengangkat kami semua. Bapa, tiba saatnya yang paling indah buat kami hari ini Tuhan, mau mendengarkan firman-Mu. Biar kiranya Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, sucikan, kuduskan kami Yesus. Begitu banyak Tuhan hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hati-Mu Bapa. Sehati Tuhan kami berdoa untuk kalian yang akan bawakan firman-Mu. Urapi Tuhan hamba-Mu dengan kuasa dari surga Yesus. Kami percaya Tuhan firman yang akan ditaburkan akan tertanam di hati adik-adik semua. Bahkan akan berbuah-buah Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau yang akan memberikan firman ini kepada kami Yesus. Kami percaya Tuhan lewat firman-Mu adik-adik bisa kuat Tuhan menghadapi apapun yang terjadi. Bapa kami dalam surga, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kakak mau kasih salam dulu. Selamat pagi. Nah, selamat pagi juga yang di rumah. Sore, malam, pagi. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semua? Yang di rumah juga sudah siap? Nah, semua bawa Alkitab? Yang tidak membawa Alkitab, boleh minta ke kakaknya. Kak nggak bawa Alkitab, besok minggu harus bawa Alkitab ya. Oke. Hari ini kita mau belajar tentang, minggu kemarin tentang siapa? Bapak Ayub. Hari ini kita juga tentang Ayub. Minggu kemarin tentang Ayub dan anak-anaknya. Hari ini Ayub dan sahabat-sahabatnya. Tapi sebelum masuk ke Ayub, kakak mau tanya, siapa di sini yang punya sahabat? Kalau zaman sekarang kita sebutnya bestie, iya kan? Bestie. Nah, siapa di sini yang punya bestie? Hampir semua punya. Mereka punya bestie berapa? Punya sahabat berapa? 1. Terus siapa lagi? Kamu punya sahabat berapa? 1. Yonatan 4. Terus siapa lagi punya sahabat berapa? Hah? Ben 3, banyak. Siapa lagi? Wah, banyak. Pokoknya semua di sini siapa yang nggak punya sahabat? Hah? Ada yang nggak punya sahabat? Tristan nggak punya sahabat? Oh punya, cuma begini aja gitu ya. Kalian sebutnya bestie, bener nggak? Iya kan? Kalau di sekolah, hah? Oh kalau yang cewek, kalau yang cowok masa, bestie. Masa manggilnya bestie. Nah, terus kakak tanya lagi, apa sih gunanya sahabat buat kalian? Temen curhat tentang apa? Belajar. Wih, pinter. Curhat belajar. Tapi bukan, PR hari ini apa ya? PR hari ini apa ya? Bukan kan? Nah, tapi belajar sama-sama ya. Ini aku nggak bisa, yuk ajarin yuk itu ya, Keiko. Nah, terus apa gunanya sahabat lagi selain untuk teman belajar? Teman main game. Main game.
Ya, main game, bener nggak? Mobile Legend. Ya, kakak tahu dong. Hah? Informasi. Josia ngasih informasi. Sahabatnya, bukan gosip kan? Bukan gosip kan? Oh gitu. Josia kasih informasi. Oh besok pelajarannya ini loh. Kasih informasi, benar, bagus. Berarti sahabat berguna buat kita, benar nggak? Nah, tapi kalian menganggap sahabat kalian itu sahabat, tapi sahabat kalian menganggap kalian sahabat nggak? Ayo, jangan-jangan cuman teman biasa, bukan sahabat yang dipercaya. Hah? Dipercaya, oh pede banget ya dipercaya. Nah, terus gunanya sahabat untuk yang positif-positif. Benar gak? Kalau yang jelek, namanya sahabat bukan? Hah? Bukan. Ya, nanti kita akan belajar dari Ayub. Ayub juga punya bestie loh. Bukan cuma satu, bukan cuma punya dua. Tapi Ayub punya berapa? Kok 3? Berapa? 4. Ayub punya bestie 4. Nanti kita mau pelajari siapa aja ya bestinya Ayub ya. Nah gini, kalau kalian memilih sahabat, harus pilih yang bagaimana? Yang sifatnya baik. Terus yang bawel, biar bisa cerewetin kamu. Ya. Nah teman-teman kalian yang di rumah juga pasti punya sahabat. Punya bestie, benar nggak? Nah, untuk teman curhat, nah tapi bestie kita baik nggak? Terus kita jadi sahabat teman kita juga baik nggak sama mereka? Nanti kita mau belajar dari bestie-bestinya Ayub, dari sahabat-sahabatnya Ayub. Tapi kita buka di kitab dulu. Ayub 42 ayat 7. Siapa yang nggak bawa Alkitab minta ke kakaknya. Tunjuk tangan, nanti kakaknya akan samperin kasih Alkitab. Ayub 42 ayat 7. Sebentar, udah pada ketemu? Sudah? Ayub ada di perjanjian lama. Jangan salah ya, Ayub di perjanjian lama. Dah, Ayub 42 ayat 7. Yuk kita baca. Ayub 42 ayat 7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Nah, isi kitab ini tentang siapa? Ayub dan sahabat-sahabatnya. Bercerita apa? Tuhan marah kepada sahabat Ayub. Loh, kenapa marah? Kenapa marah? Ada yang tahu? Kenapa Tuhan marah? Karena apa yang dikatakan sahabat Ayub ini ada yang tidak benar. Apa ya yang dikatakan sahabat Ayub ini? Kenapa sampai Tuhan marah? Kadang begini, kita punya sahabat, terus misalkan ya Andrew punya sahabat, Andrew sahabatnya Yonatan. Andrew, kamu sahabatnya Yonatan kan? Iya dong. Kamu kenal Yonatan? Kenal dong. Kamu tahu nggak apa makanan kesukaannya Yonatan? Andrew, kan aku tahu dong. Karena aku sahabatnya, aku bestinya. Jadi aku tahu semua. Apa makanan kesukaan Yonatan? Andrew jawab, oh nasi goreng pete. Salah. Padahal Yonatan sukanya nasi goreng jengkol. Berarti Andrew belum mengenal Yonatan. Benar gak? Katanya sahabatnya. Kalau sahabat kan kita cerita, aku suka ini. Nah, kita nanti mau sama-sama tahu bagaimana kita jadi sahabat yang baik kalau kita belum mengenal Tuhan kita. Karena apa? Karena untuk jadi sahabat yang baik itu dasarnya apa?
firman Tuhan. Bagaimana kita kenal Tuhan? Kalau kita nggak mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita di kelas diem, dengerin tapi bengong. Pikirannya kemana-mana. Oh, habis ini aku makan apa ya? Lagi keluar lagi ada gambar. Habis ini aku main apa ya? Pikirannya udah melayang kemana-mana. Diem sih, di belakang diem tapi tahu-tahu tidur. Nah, gimana kita mau mengenal Tuhan kita? Kalau kita dengerin firman aja kita bengong sendiri, kita rame sendiri. Benar gak? Nah, bagaimana kita mengenal teman kita kalau kita juga gak mengenal Tuhan? Karena kita harus memilih teman yang baik, sahabat yang baik buat kita. Kita masuk ke Ayub. Ayub tadi punya berapa sahabat? 4 sahabat. Yang pertama, kita mau kenalan ya. Kita mau kenalan sama sahabatnya Ayub, bestinya Ayub yang pertama. Elifas, benar Yonatan bilang. Kita kenalan sama Elifas, gimana caranya? Kita sapa Elifas. Hai Elifas, yuk 1, 2, 3. Hai Elifas, biar kita ingat ya. Namanya Elifas, ya siapa? Elifas. Nah, Elifas ini saat Ayub sedang bersedih, 4 sahabatnya ini kan berkumpul, ngobrol dengan Ayub. Terus Elifas yang pertama berbicara, Ayub, kenapa kamu menderita? Kenapa kamu dihukum Tuhan? Karena kamu itu sombong. Tuh, Elifas berbicara begitu kepada Ayub. Ayub lagi sedih, lagi menderita. Gimana rasanya digituin? Yonatan lagi sedih, dapat nilai jelek. Terus si Andrew datang, syukurin nilaimu jelek. Gimana rasanya Yonatan? Padahal Andrew sahabatnya Yonatan. Sakit hati gak? Sakit hati, padahal ini sahabatku, kenapa tidak menghibur aku? Aku lagi sedih dapat nilai jelek, tapi malah kenapa ngata-ngatain aku, kamu bodoh ya, kamu dapat nilai jelek. Nah itu sakit hati, itu yang dirasakan Ayub. Elifas ini sahabatnya malah berkata begitu, Tuhan itu menghukum kamu karena kamu itu sombong. Itu perkataan dari Elifas. Kita baca di Amsal 15 ayat 23. Amsal perjanjian lama. Amsal 15 ayat 23. Ya, baca Andrew. Amsal 15 ayat 23. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Perkataan yang benar akan membuat orang bersukacita. Nah, kalau kita mengatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, pasti orang yang mendengarkan akan bersukacita. Bukan malah tambah sedih. Si Elifas ini tidak menghibur Ayub, tapi malah memberikan kata-kata yang tidak benar. Apalagi Elifas ini sahabatnya Ayub. Benar nggak? Nah, seperti tadi, Yonatan dapat nilai jelek. Andrew, wah kamu bodoh, kamu dapat nilai ini. Makanya kamu dapat nilai, kamu nggak belajar. Nah, itu bukan yang membangun. Tapi perkataan yang justru membuat kita tambah jengkel, tambah kita sedih. Sahabat yang kedua. Sahabat Ayub yang kedua siapa? Tahu? Siapa? Bilifa. Bukan Kak Bilhan loh ya. Bildad. Nah, kita kenalan sama Bildad, kita sapa Bildad. 1, 2, 3. Hai Bildad. Nah, kita udah kenalan sama Bildad ya. Apakah yang dikatakan Bildad ini sama seperti Elifas? Tidak. Dari mana kamu tahu? Enggak tahu.
Apakah sama? Ternyata Bildad ini berbicara sama seperti Elifas. Bildad ini ngomong, oh iya kamu itu sombong Ayub, makanya Tuhan menghukum kamu. Itu yang dikatakan Bildad. Terus Ayub bagaimana? Tambah sedih, tambah down. Iya benar. Masa sahabatku dua-duanya berkata seperti itu. Bukan memberi penghiburan, bukan memberi penguatan, tapi kok malah memojokkan aku. Itu yang dirasakan Ayub. Kita baca di Ayub 20 ayat 3 sampai 7. Ini nanti kita tahu nama sahabat Ayub yang ketiga. Kita baca dulu. Ayub 20 ayat 3 sampai 7. Balik lagi ke Ayub. Ayub 20 ayat 3 sampai 7. Udah, yuk kita baca. Ayub 20 ayat 3 sampai 7. Kudengar teguran yang menghina aku, tetapi yang menjawab aku ialah akal budi yang tidak berpengertian. Belumkah engkau mengetahui semuanya itu sejak dahulu kala, sejak manusia ditempatkan di bumi, bahwa sorak-sorai orang fasik hanya sebentar saja, dan sukacita orang durhaka hanya sekejap mata. Walaupun keangkuhannya sampai ke langit dan kepala mengenai awan, namun seperti tahinya ia akan binasa untuk selama-lamanya. Siapa yang pernah melihatnya? Bertanya, di mana dia? Ini perkataan sahabat Ayub yang ketiga. Siapa sahabat Ayub yang ketiga? Zofar. Kita kenalan? Kita sapa? 1, 2, 3. Hai Zofar. Zofar, sahabat yang ketiga. Perkataan Zofar ini apakah sama dengan Elifas, Bildad atau beda? Beda. Ada yang bilang sama, ada yang beda. Justru perkataan Zofar ini sepedas level cabai 100. Pernah nggak makan Indomie pakai cabai levelnya 100? Ayo, makan cabai 3 aja udah pedes, ya enggak? Apalagi levelnya cabai 100. Nah ini perkataannya Zofar ini lebih tajam lagi. Karena apa? Dia bilang tadi di ayat tadi ada, dia bilang Ayub ini seperti orang fasik. Artinya apa orang fasik? Orang yang tidak taat dengan perintah Tuhan. Wah, Ayub dikatain. Padahal Ayub ini merasa aku ini sepenuhnya selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidupku. Tapi teman-temanku kenapa berkata begitu ya? Ini Zofar bilang, kamu orang fasik, kamu sombong. Dalam diri kamu itu Ayub banyak menyimpan kejahatan. Wah, sakit hati enggak Ayub? Tambah sedih. Andrew dengan Yonatan sahabatan. Terus tahu-tahu Yonatan, Andrew, dalam diri kamu tuh banyak simpan kejahatan. Kamu tuh suka begini, suka begini, suka begini. Padahal sahabat. Pasti Andrew juga akan sedih, jengkel. Selama ini aku percayain kamu loh Yonatan kok seperti itu. Nah itu perkataan Zofar. Sahabat yang ketiga. Tadi sahabat 1 siapa? Elifas. Sahabat 2? Sahabat 3? Zofar. Sekarang sahabat yang keempat. Ada yang tahu? Tidak. Siapa yang tahu? Depannya E. Elihu. Kita kenalan, kita sapa. 1, 2, 3. Hai Elihu. Sahabat terakhir dari Ayub. Elihu ini berbicara yang paling terakhir. Karena Elihu ini umurnya paling muda dibanding ketiganya tadi. Jadi dia berbicara di waktu yang terakhir.
Apakah sama Elihu ini dengan ketiga sahabatnya? Tidak. Bagaimana Anda tahu? Lebih tajam lagi, setajam silet ya. Lebih tipis lagi. Ada yang tahu apa perkataan Elihu kepada Ayub? Bicaranya positif. Ada yang bilang, siapa itu, Michael atau Matthew? Matthew. Oh ya. Perkataannya lebih positif. Di mana lebih positifnya? Kita baca sama-sama. Kita baca di Ayub 32 ayat 1 sampai 3. Ayub 3, masih Ayub. Ayub 32 ayat 1 sampai 3. Sebentar, belum pada ketemu. Lengket ya? Alkitabnya lengket. Ayub 32 ayat 1 sampai 3. Ya, yuk kita baca. Ayub 32 ayat 1 sampai 3. Maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya benar. Lalu marahlah Elihu bin Barakhel, orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Dan ia juga marah terhadap ketiga orang sahabat itu karena mereka mempersalahkan Ayub meskipun tidak dapat memberikan sanggahan. Nah, di sini ditulis kalau Elihu marah. Marah kepada siapa? Ketiga sahabatnya tadi. Elifas, Bildad, dan Sofar. Tuh, Elihu justru marah kepada ketiga sahabat ini. Kenapa marah? Karena ketiga sahabat yang lain ini tidak memberikan penghiburan untuk Ayub. Tidak memberikan semangat untuk Ayub. Tapi malah memojokkan Ayub terus, menyalahkan Ayub terus. Tuhan tuh menghukum kamu begini. Tapi Elihu ini marah. Kamu jangan seperti itu, Elifas, Bildad, Sofar. Karena apa? Ayub ini sahabat kita, dia butuh penghiburan, dia butuh penguatan. Jadi kita harus menghibur Ayub agar tidak sedih. Itu perkataan dari Elihu. Tapi Elihu juga marah kepada Ayub. Kenapa? Apa sama seperti yang lain? Enggak, marahnya Elihu ini kenapa? Karena Ayub ini merasa paling benar daripada Tuhan. Artinya apa? Saat ketiga sahabat ini memberikan hinaan buat Ayub, Ayub ini selalu memberikan sanggahan. Di ayat terakhir tadi ya, memberikan sanggahan. Artinya sanggahan apa? Menyangkal. Ayub, enggak, temannya bilang, kamu tuh dihukum Tuhan karena ini. Ayub selalu ngomong, enggak, aku kan begini, aku karena begini. Karena itu kesalahan Ayub juga. Karena dia tidak mau menerima apa yang dikatakan oleh ketiga sahabatnya tadi. Tapi dia malah menyangkal. Dia merasa dirinya juga benar. Nah, di sini Elihu menegur ya. Marahnya dengan menegur dan menasehati Elihu. Bagus enggak? Oh, teman kita salah, kita tegur dengan baik. Kita nasihati dengan baik. Benar enggak Elihu? Benar. Berarti Elihu nih mengenal Tuhan. Dia tahu, Ayub, kamu enggak boleh memberikan sanggahan. Kamu enggak boleh menyangkal. Kalau kamu bersalah, kamu tidak usah takut. Karena apa? Tuhan pasti akan mengampuni kamu. Pasti akan apa? Memberkati kamu, memulihkan kamu dari penderitaan kamu. Itu yang dikatakan Elihu kepada Ayub. Nah, Elihu ini justru membangun semangatnya Ayub lagi. Karena Elihu mengenal siapa itu Tuhan. Jadi Elihu mengandalkan firman Tuhan dan mengandalkan Tuhan untuk menegur dan
menasehati Ayub. Tidak seperti ketiga sahabatnya yang tadi. Jadi kenapa Tuhan marah kepada ketiga sahabat Ayub? Kenapa? Karena ketiga sahabat ini bukan sahabat yang baik, yang tidak bisa menasehati Ayub, yang tidak bisa menegur Ayub dengan benar. Ya, jadi kalian kalau mau jadi sahabat, kalian harus mengenal Tuhan dulu. Aku sudah kenal Tuhan. Oh, Tuhan itu tidak ingin aku jadi anak yang nakal. Kalau aku jadi anak yang nakal, nanti sahabatku pasti nggak suka sama aku. Jadi setiap kalian ibadah, ya kalian harus sungguh-sungguh beribadah. Kalian belajar firman Tuhan. Dari firman Tuhan kalian dapat, aku harus berlaku seperti apa sih? Jadi seorang sahabat yang baik. Kalian mau jadi seperti siapa? Elifas, Bildad, Sofar, atau Elihu? Elihu. Yuk. Sekarang kita tutup dengan ayat emas. Kita baca sama-sama ya. Ayat emasnya di Amsal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17. Sudah ketemu? Sudah. Oh bentar, oh belum. Belum? Kita baca sama-sama, udah? Sudah, yuk kita baca sama-sama. Amsal 17 ayat 17. Bentar, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Amsal 17 ayat 17. Seorang kasih setiap waktu dan kesukaran. Nah, kalau kita jadi sahabat jangan hanya enaknya saja. Tapi kalau sahabat kita lagi sedih, lagi dalam masalah, ya kita harus jadi sahabat seperti Ayub. Tuhan memulihkan semua sahabat Ayub yang ketiga tadi, yang berkata tidak berani. Karena apa? Tuhan sayang. Nah, Tuhan juga sayang kepada kalian kalau kalian juga sayang sama Tuhan. Dengan apa? Taat. Yuk kita bangkit berdiri. Terima kasih Andrew. Kita mau pujikan lagu Bapa yang Kekal. Karena Bapa kita adalah Bapa yang kekal. Bapa yang selalu memberkati kita, memberikan apa yang kita minta. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikan, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa
Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini Tuhan. Kami mengerti Tuhan, kami tahu Engkau adalah Bapa yang kekal buat kami ya Tuhan. Apapun yang kami cari, apapun yang kami minta, kami hanya tinggal mengetok pintu-Mu ya Tuhan. Engkau akan memberikan semuanya buat kami. Jika kami mengenal Engkau Tuhan, kami tahu kami tidak akan menunggu lama karena Engkau akan memberinya tepat pada waktunya. Dan Tuhan, kami bersyukur untuk sahabat-sahabat yang kami miliki Tuhan. Untuk sahabat yang baik, yang mengenal Engkau, kami juga akan menjadi sahabat yang baik dan mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Oke, kita tadi udah dengerin firman dengan baik ya Kak ya. Betul Kak Agung. Adik-adik yang di sini offline ataupun adik-adik yang saat ini masih online. Udah dengerin firman dengan baik. Betul. Nah sekarang kita juga mau beraktivitas secara online. Ya. Ya Kak ya. Betul. Nanti adik-adik tinggal turun ke bawah. Lihat di description box-nya ada link untuk kalian menjawab. Untuk kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan ya Kak ya? Ya, kali ini kita bermain TTS ya Kak ya. Oh, teka-teki silang adik-adik ya. TTS, betul. Teka-teki silang. Teka-teki silang. Ada pertanyaan mendatar dan menurun. Oh, baik. Ya. Baik Kak Agung. Oke, silakan dikerjakan. Kita akan cari pemenangnya ya Kak ya. Oke, baik. Adik-adik diisi ya pertanyaannya. Dicari pemenangnya minggu depan ya Kak ya? Ya, minggu kita akan depan. ngumumin minggu depan ya. Oke. Sampai jumpa. Sampai iya, jumpa. jangan lupa Kakak masih tunggu untuk perlombaan yang minggu lalu. Oh ya. Yang 17 Agustus, 17 Agustus. atau kemerdekaan Indonesia ya Kak ya. Ya, betul. Ya. Bye, sampai jumpa.